Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahrihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asatizah dan teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tatkala kehidupan kita di dunia ini telah dikuasai oleh syaitan, telah dikendalikan oleh syaitan, dan bagaimana syaitan itu mengendalikan diri kita, yang mengundang, menjerumuskan kita ke dalam lubang kesesatan. Dan pada hakikatnya syaitan itu akan terus mengganggu manusia hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan sesungguhnya syaitan itu menyuruh kalian untuk memerintahkan kalian untuk berbuat kejahatan dan perbuatan yang keji, dan berkata dan mengatakan kepada Allah yang tidak kalian ketahui. Teman-teman dan para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Badail Fawaid, Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Imsaku fudulin nadhar wal kalam wat ta'am wa mukhalatatin nas, fa inna syaitana innama yatasallatu ala ibnu adam yanalu minhu gharaduhu min hadhihi abwabil arba'ah." Ibnul Qayyim rahimahullah berkata pada kitabnya, hendaknya kita seorang muslim menahan diri dari pandangan yang tak bisa atau pandangan yang tak terjaga, dan dari banyaknya bicara, dan banyaknya makanan, dan banyaknya bergaul. Karena hal-hal ini merupakan 4 perkara atau 4 pintu syaitan dalam menguasai manusia. Yang disebutkan yang pertama yaitu adalah banyak yang memandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar menahan pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman, "Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna min furujihinna." Dan mereka hendaknya menahan pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Dari 2 ayat ini kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk melihat hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan halal bagi kita. Oleh dari itu, menjaga pandangan ini sudah sejatinya bagi seorang muslim untuk menjaganya. Adapun yang kedua yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu banyaknya berbicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik ataupun diam.
Dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati seorang. Dan apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, hendaknya untuk diam. Adapun perkara yang ketiga yaitu adalah berlebih-lebihan di dalam makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Dan makan dan minumlah kalian dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, manfaat yang kita dapatkan tatkala kita tidak berlebih-lebihan di dalam makanan, yaitu hati kita akan terasa menjadi lebih sehat, jiwa kita akan menjadi lebih lembut, dan kita jadi lebih mudah untuk mengontrol hawa nafsu kita. Hal ini tentu merupakan suatu yang harus diperhatikan bagi seorang muslim. Perkara yang keempat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu banyaknya bergaul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya seseorang itu tergantung dari agama temannya. Oleh karena itu, lihatlah kepada siapa kalian berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bagaimana adab kita dalam memilih teman, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bergaul. Seperti seseorang yang hendaknya membutuhkan makanan, yang dimana ia membutuhkannya setiap waktu, yaitu adalah perumpamaan seseorang dalam bermuamalah atau berteman dengan orang-orang yang saleh, sehingga dia akan terpengaruh dengan perbuatan yang dibawa oleh temannya itu. Adapun yang kedua, yaitu bergaul seperti layaknya seseorang yang membutuhkan obat. Karena obat jika tidak terlalu dibutuhkan, atau obat ini dibutuhkan hanya ketika kita sakit, yaitu perumpamaan seperti orang yang berteman atau dalam keadaan berdiskusi terhadap orang yang lain. Adapun yang ketiga, bergaul seperti dia mendapatkan racunnya, yaitu perumpamaan ini kepada seorang muslim yang bergaul kepada teman-temannya yang membawanya menuju bid'ah atau kesesatan, yang memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari 4 perkara tersebut, agar kita tidak terjerumus ke dalam pintu-pintu syaitan dalam menguasai diri kita. Sebelum saya akhiri tausiah ini, saya mengajak untuk para pemirsa agar memperbanyak doa sebelum waktu berbuka puasa. Karena Nabi SAW bersabda, salah satu dakwah la turad, yaitu as-shaim hatta yuftir, yaitu salah satu orang yang doanya tidak
ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga bisa diambil faedah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.